Warga RT 7 RW 5 Kelurahan Penanggungan, Pelocian, Kota Malang, Jumat pagi dihebohkan dengan ditemukannya mayat berjenis kelamin laki-laki yang terapung di aliran Sungai Berantas. Diduga korban hanyut saat akan memancing di Sungai Berantas. Mayat berjenis kelamin laki-laki yang menghebohkan warga RT 7 RW 5 Kelurahan Penanggungan diketahui bernama Mustaqim, berusia 60 tahun, warga setempat. Korban pertama kali ditemukan oleh Yudi yang saat itu hendak membuang air di sungai. Namun ia melihat mayat korban mengapung di aliran sungai Kali Berantas. Ia kemudian melaporkan temuan jasad tersebut ke petugas kepolisian. Sementara polisi yang menerima laporan dari warga kemudian melakukan olah TKP. Hasil olah TKP sementara tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban diduga terpleset dan hanyut saat akan memancing di Sungai Berantas. Guna mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban, jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar untuk dilakukan otopsi. Awalnya tadi saya sama istri saya membuang BAB, nggak tahunya ada seperti barang berjalan, nggak tahunya orang meninggal. Berarti saat itu dibawa arus sungai, Pak? Ya. Terus setelah dicek, Kata tahunya orang meninggal. terus dilaporkan ke polisi. Ya. Ditemukan jam berapa, Pak? Pokok pagi pokoknya sekitar hampir jam 9. Jam 9-an, Pak ya. Berarti posisinya mengapung apa? Pak? Tengkurap. Usianya kira-kira berapa, Pak? Ya kira-kira ya 60-an sekitar segituan. Warga sekitar apa bukan ini, Pak? 17. RT 16 ya sekitar. Berarti diperkirakan hanyut atau Ya hanyut lah. Simon Alfredo melaporkan. Memanfaatkan pandemi COVID-19, seorang warga asal Bali tertipu warga asal Kota Batu. Modus tersangka melakukan penipuan dengan cara jual beli masker. Hingga kini polisi telah menetapkan 2 tersangka yang tak lain adalah pasangan suami istri. Dikarenakan terjangkit COVID-19, satu pelaku harus menjalani isolasi mandiri, sedangkan suaminya kini menjadi daftar pencarian orang atau DPO kepolisian. Seorang warga bernama Igusti Ayu Lia Maheswari asal Bali didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polres Batu. Kedatangan warga asal Bali ini untuk mengklarifikasi penanganan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan pasangan suami istri berinisial DB dan TAS, warga asal Desa Klekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Peristiwa ini berawal pada bulan Februari lalu. Korban dikenalkan pelaku oleh salah satu teman korban untuk diajak kerjasama jual beli masker. Namun selang waktu beberapa bulan setelah korban datang ke Kota Batu, pelaku mengarahkan korban diajak ketemu di salah satu homestay di Kota Batu yang dijadikan pertemuan antara korban dengan pelaku dengan modus sebuah kantor perusahaan. Korban mengaku telah menyetorkan uang via transfer kepada rekening suami pelaku senilai 600 juta lebih. Namun setelah menyetorkan uang, pelaku tak kunjung mengirimkan masker. Ibaratnya kita itu mengalami penipuan yang dilakukan oleh orang Batu gitu loh. Jadi kita pengennya tentu saja korbannya tersangka itu segera ditahan gitu, dan biar tidak ada korban-korban lain seperti saya. Ini penipuan apa, Mbak? Penipuan jual beli masker, pengadaan masker. Via online? Enggak, saya datang. Kejadiannya kapan? Kejadiannya tanggal 8 Februari 2020. Senilai 667 juta 88.000. Pinginnya apa, Mbak? Kan mungkin ya ada satu tersangka, mungkin jelas berlebih ya. Iya. Apa yang diinginkan oleh pelaku korban? Saya selaku korban pengennya yang sudah ditetapkan jadi tersangka dan udah ada ini segera ditahan. Umpamanya dia katanya reaktif atau positif gimana, ya harus ditahan, dikasih sel sendiri gitu loh. Itu yang pertama. Kalau yang kedua ada sih masih dikembangkan sih ya. Yang kedua itu segera juga ditahan juga karena menerima aliran dana saya. Dan yang Triangga Setiawan ini cepat ditangkap gitu. Kalau nggak terbitan DPO lah gitu. Bukan suami istri. Karena mereka suami istri, antara Jihan dan Angga itu suami istri. Nggak mungkin lah kalau sampai nggak tahu gitu loh. Kenapa si Jihannya itu yang menerima aliran dana kok nggak diapa-apakan gitu.
Sementara menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Batu, tersangka memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 yang membutuhkan perbekalan kesehatan berupa masker untuk mencegah penyebaran. Kemudian tersangka DB menawarkan masker merek Sensi dan mengaku sebagai distributor produk masker bermerek. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 600 juta lebih. Dan kini polisi telah menetapkan satu tersangka berinisial DB. Namun belum dilakukan penahanan dikarenakan pelaku menjalani isolasi mandiri terinfeksi positif COVID-19. Sedangkan suami pelaku berinisial TAS jadi buron kepolisian. Memang benar kita menangani dugaan tindak pidana penggelapan maupun penipuan, yang dimana di sini awalnya untuk kerjasama tentang masker. Ini kejadiannya diawali sekitar bulan Februari tahun ini. Kemudian dalam proses penyidikan kita sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Untuk saat ini kan tersangkanya? Pada saat kita melakukan penangkapan terhadap tersangka, setelah kita lakukan rapid test, ternyata hasilnya reaktif. Kemudian kita sarankan untuk melakukan swab dan sekarang kita koordinasi dengan dinas terkait. Untuk tersangka sendiri diisolasi mandiri atau dalam pengawasan dinas kesehatan? Diisolasi mandiri dengan bantuan dinas terkait. Apa enggak ada kekhawatiran untuk melarikan diri kan? Kekhawatiran melarikan diri tetap ada, tapi kita tetap memperhatikan kesehatan atau dampak yang lebih besar. Terus saat ini sudah berapa orang yang terperiksa? Yang kita periksa ada sekitar 5 orang, kemudian masih ada orang yang sedang kita lakukan pencarian. Ada DPO ya? Belum kita terbitkan DPO-nya, masih kita melakukan pencarian terhadap orang ini. Yanto Yancong melaporkan. Ratusan warga di Kelurahan Tulus Rejo, Kota Malang melakukan aksi cuci tangan secara serentak di sepanjang jalan kampung. Selain mencuci tangan, warga juga membagi masker ke pengendara jalan yang tidak mengenakan masker. Aksi cuci tangan serentak dan bagi masker ini sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19 di Kota Malang. Aksi cuci tangan serentak dilakukan oleh warga RW 1 Kelurahan Tunjung Sekar, Lowaru, Kota Malang. Sebelum melakukan cuci tangan bersama, warga terlebih dahulu mempersiapkan air bersih, sabun, dan tisu yang dipersiapkan di depan rumah masing-masing. Setelah semua dipersiapkan dengan kompak, mereka melakukan gerakan serentak mencuci tangan di sepanjang jalan kampung. Aksi cuci tangan serentak ini merupakan bagian dari peringatan Gebyar Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia yang jatuh setiap tanggal 15. Yayu, salah satu warga yang mengikuti aksi cuci tangan ini mengatakan, mencuci tangan kini menjadi kebiasaan barunya. Dirinya yang merupakan seorang pedagang selalu mencuci tangan. Ia juga menghimbau keluarganya agar selalu mencuci tangan untuk memastikan diri bebas dari COVID-19. Sedangkan Ketua RW 1 Kelurahan Tunjung Sekar Ahmad Kasim mengatakan, di kampungnya telah tersedia ratusan tempat cuci tangan yang merupakan sumbangan dari berbagai instansi dan juga swadaya warga. Kekompakan warga menjadi kunci agar seluruh warga bisa menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Karena gini, setiap kali kita, istilahnya kita jaga diri sendiri ya, safety sendiri ya. Nggak tahu kan orang itu dari mana gitu loh Mbak. Jadi alangkah baiknya sebelum kita terkena, kita menjaga safety diri kita sendiri. Jadi setiap ketemu orang, entah orang itu bersih atau kotor, nah setiap itu juga kita harus cuci tangan. Sehari cuci tangan sampai berapa kali, Bu? Setiap ketemu orang, setiap beranu orang, setiap kita kontak dengan orang, misalnya kan saya juga penjual, jadi kan saya menerima uang terus, jadi setiap itu pula saya juga cuci tangan. Gunakan masker setiap keluar rumah dan cuci tangan sebelum dan sesudah keluar rumah. Selain melakukan gerakan cuci tangan massal, warga juga membagikan masker ke para pengguna jalan yang tidak memakai masker. Selain membagi masker, edukasi pentingnya membagi masker saat beraktivitas di luar rumah. Diharapkan dengan aksi cuci tangan massal, nantinya menjadi kebiasaan baru warga dalam menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, serta menjaga kesehatan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Hari cuci tangan pakai sabun hari ini kita lakukan, kita peringati bersama-sama warga RW 1 Kelurahan Tunjung Sekar, Kampung Ambyar, dengan maksud mudah-mudahan ke depan kita semua
terbiasa dengan bersihan, dengan mencuci tangan pakai sabun, baik aktivitas di luar, di dalam rumah dan lain sebagainya. Kami sangat mengupayakan, mengharapkan untuk selalu cuci tangan pakai sabun. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ada berapa titik tempat cuci tangan yang disediakan di sepanjang Tempat jalan cuci ini? tangan yang kami siapkan untuk RW 1 Kelurahan Tunjung Sekar sepanjang kurang lebih 500 meter, diikuti oleh 11 RT dan kurang lebih 50% dari warga kami di RW 1 11 RT 670 KK ini kami telah menyediakan kurang lebih sekitar 110 tempat cuci tangan yang kita lakukan di Jalan Piranha Atas ini. Sudah dicuci itu aman. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Banyaknya sampah yang masuk ke area sawah di pinggir Jalan Raya Kebonagung, Pakisaji, Kabupaten Malang dikeluhkan petani. Pada musim penghujan ketika sungai meluap, sampah masuk sawah dan merusak tanaman padi. Beginilah pemandangan di pinggir Jalan Raya Kebonagung Pakisaji, tepatnya di lahan pertanian pada pinggir aliran sungai. Area sawah banyak dipenuhi berbagai jenis sampah dan seringkali mengganggu pertumbuhan padi dan merusak padi yang baru ditanam. Padi kecil banyak ditutupi sampah sehingga mati dan harus tambal sulam bibit. Menjelang penghujan, para petani mulai khawatir dengan kondisi masih banyaknya sampah yang terlihat di aliran air maupun di pinggir sungai, karena ketika hujan deras sampah bisa masuk ke dalam sungai. Kondisi ini memberatkan para petani karena menjadi tambahan pekerjaan dan biaya untuk proses pembersihan, serta untuk mengganti sebagian bibit padi yang mati dengan yang baru. Menurut salah seorang petani menjelaskan, masalah ini timbul salah satunya akibat masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dalam hal membuang sampah, khususnya membuang sampah di aliran air atau di pinggir sungai. Di lokasi lainnya di pinggir jalan raya penghubung Kendal Payak menuju Bulu Lawang, juga masih terlihat beberapa titik yang masih menjadi tempat pembuangan sampah liar, sekalipun papan larangan sudah jelas terlihat dan sudah dipasang lama. Wah, sampah di sini banyak mas, parah. Ya. Kalau musim hujan tambah lebih parah lagi. Sampah plastik, popok, pempesnya ya pembalut itu ya. Juga banyak mas panjang. Dari Pak ya, dari sungai meluap berarti Pak ya? Dari sungai. Pak, pengaruhnya ke padi gimana nih Pak? Kalau habis tanam ini terus kemasukan air ketutup, padinya mati mas. Mati Pak ya? Mati. Setiap penghujan, setiap kemarau juga sama ya? Sama. Berarti nambah kerjaan lagi Pak ya untuk membersihkannya? Wah, nambah kerjaan. Banyak. Tiap hari itu kalau dibersihin itu banyak berapa karung gitu loh. Berapa karung Pak ya? Iya. Pak, berarti hasil panennya gimana? Optimal nggak Pak? Kalau berarti nggak optimal mas. Kerjaannya nambah, biayanya nambah. Biaya nambah Pak ya? Iya. Setiap terutama pas penghujan Pak ya? Penghujan. Kalau kemarau mungkin nggak begitu Pak ya? Oh, kemarau ya ada tapi cuma nggak nemen-nemen lah. Iya Pak. Tapi emang sulit juga Pak ya karena kesadaran masyarakat juga untuk buang sampah masih juga perlu ditingkatkan Pak ya? Ya khususnya itu Pak. Ya minta kesadarannya warga lah. Iya. Untuk tidak buang sampah di sungai. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Ramai dilintasi kendaraan berat, Jalan Raya Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang mengalami kerusakan. Namun sayang perbaikan dengan tambal sulam lubang jalan tidak bertahan lama dan jalan kembali rusak. Menjelang penghujan dikhawatirkan kerusakan akan semakin parah dan mengganggu aktivitas pengguna jalan. Beginilah pemandangan yang terlihat di Jalan Raya Sitirejo Wagir, Kabupaten Malang. Jalan utama Kecamatan Wagir ini sudah cukup lama mengalami kerusakan, walaupun sudah berkali-kali dilakukan penambalan lubang jalan. Jalan menghubungkan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Malang juga menjadi jalan utama kendaraan besar dan berat ketika akan menuju pabrik atau perusahaan di wilayah kabupaten maupun di kota Malang. Ramainya aktivitas kendaraan termasuk kendaraan berat yang setiap hari melintas, menyumbang kerusakan aspal jalan, sehingga kerusakan jalan dikeluhkan banyak pengendara dan warga sekitar. Kerusakan jalan ini terlihat sejak di depan pasar sampai di depan SMP Negeri Wagir dengan jarak lebih dari 100 meteran. Lubang jalan ini sebenarnya sudah beberapa kali ada penambalan, tetapi tidak bertahan lama dan jalan kembali berlubang. Menurut salah seorang warga mengeluhkan kondisi jalan berlubang terlebih menjelang penghujan, biasanya lubang jalan semakin banyak, lebar, dan dalam.
Di lokasi aktivitas kendaraan terlihat ramai, berbagai jenis kendaraan melintas setiap saat, baik kendaraan ringan maupun berat, sehingga perbaikan jalan harus lebih kuat, sehingga jalan bisa bertahan lama terutama pada musim penghujan. Oh ya sudah lama. Berapa bulan? Tahun? Iya, berapa tahun ya? 1 tahun ada? Ada 1 tahun. Iya, tambal. Tapi rusak lagi akhirnya. Iya. Ini kan sebentar lagi kan penghujan ya Pak? Iya. Biasanya kan kerusakan di penghujan semakin parah Pak ya? Iya. Gimana nih, truk-truk besar juga banyak yang melintas Pak ya? Nggak tahu ya. Tapi banyak yang melintas kan truk-truk besarnya? Iya. Nah, itu berarti yang nyumbang kerusakan Pak ya? Ini juga mobil-mobil agak maju ke sini ya, kalau lewat? Iya Pak. Jadi depan masjid juga bisa? Iya, mobil besar. Iya, di depan masjid juga bisa kena ini ya orang. Iya. Pak, harapannya sebagai warga masyarakat gimana harapannya? Harapannya yang kita diperbaiki Pak. Perbaiki aja Pak ya? Situ kan nggak ada got. Iya. Gimana caranya ada got gitu? Oh, jadi kalau hujan air bisa gendang situ ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menyambut peringatan Hari Jadi Kota Batu ke-19, sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Batu melakukan ziarah ke sejumlah makam mendiang tokoh-tokoh Kota Batu. Wali Kota Batu Dewan Tirupoko dan Wawali Kota Batu Punjul Santoso serta Sekda bersama beberapa kepala OPD melakukan ziarah ke makam Imam Kabul Wali Kota Batu kali pertama. Mendiang Wali Kota Batu pertama itu dikebumikan di TPU Samaan Kota Malang. Dewanti dan Punjul bersama rombongan menaburkan bunga di pusara Imam Kabul, selanjutnya mereka dengan hikmat memanjatkan doa. Dewanti mengatakan, kunjungannya ke makam Imam Kabul untuk mendoakan mendiang yang pernah memimpin Kota Batu periode 2002 hingga 2007. Ia mengatakan, ziarah mengingatkan kembali bahwa manusia pasti akan berpulang ke Sang Pencipta. Dan ziarah sekaligus bentuk penghormatan terhadap jeripayahnya yang berjasa membangun Kota Batu. Karena selama masih hidup, melakukan tugas sebaik-baiknya untuk memberi kenangan yang baik. Selain pusara Imam Kabul, beberapa makam almarhum pejabat publik seperti mantan Ketua DPRD Kota Batu, Masyuri Abdul Rohim, dan Muhammad Hudori juga dikunjungi menjelang hari jadi ke-19 Kota Batu, serta makam leluhur diantaranya Mbah Mayang Sari, Mbah Pato, dan Mbah Batu. Di tahun 2019 lalu, Wali Kota Batu beserta wakilnya serta seluruh kepala OPD bersama-sama mendatangi satu persatu secara runtut untuk melakukan ziarah kubur. Namun karena masa pandemi, mereka dibagi beberapa kelompok untuk mendatangi lokasi ziarah yang telah ditentukan. Saya didampingi Pak Wawa, Pak Sekda, dan beberapa kepala dinas. Alhamdulillah ziarah ke makam Wali Kota pertama Kota Batu. Nah, ini dari tahun lalu ya, 2 tahun lalu kita biasakan untuk sebelum hari ulang tahun Kota Batu untuk berziarah kepada pemimpin-pemimpin yang sudah terdahulu. Ini sebetulnya bukan hanya Pak Imam Kabul, tetapi mantan Ketua DPRD, ya, Wakil Wali Kota gitu, Pak Kudori. Tapi untuk situasi kondisi pandemi ini akhirnya dibagi. Ada yang di sini saya bersama Pak Wawa dan Pak Sekda serta rombongan. Kemudian asisten ada yang ke Kediri, kemudian yang dari Dewan ke Pak Masuri, juga yang dari dinas-dinas dibagi ke makam-makam Mbah Batu dan lain sebagainya. Itu. Ini untuk satu, selain kita nyambung batin dan mendoakan beliau yang sudah berjasa membangun kota wisata Batu. Kedua, kita harus selalu ingat bahwa manusia akhirnya akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tugas kami ini agar supaya bisa nanti diingat dengan baik, harus melakukan tugas sebaik-baiknya untuk bisa membuat sebuah kota wisata Batu yang baik, sehingga diingat yang baik, dan kemudian masyarakat ketika kita sudah tidak ada mendoakan dengan baik. Itu adalah maksud dan tujuan kami. Dan semoga insya Allah tanggal 17 ini semua nanti acara-acara dari mulai di Gedung Dewan
ada paripurna sampai apel, kemudian resepsi itu berjalan lancar dan sukses. Dan ke depan Kota Wisata Batu bertambah baik lagi. Yanto Yancong melaporkan.